Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Ahmad Jida. Kali ini saya akan berbicara mengenai proposal penelitian saya dengan judul Dialektika Tradisi dan Agama, pembacaan akhir surat At-Taubah sebagai wirid harian, studi Living Quran di Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Bab 1 berisikan pendahuluan dengan subbab. Yang pertama itu latar belakang. Di sini latar belakang itu isinya mengenai signifikansi kajian. Jadi pembahasannya mengenai problem akademisnya, kemudian apa pentingnya sih kajian ini, lalu fokus kajiannya. Karena penelitian saya itu merupakan kajian Living Quran, maka yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana bisa Al-Quran itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Al-Quran itu kan diyakini umat Islam itu sebagai wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantaranya malaikat Jibril. Lah, fungsi Al-Quran sendiri itu petunjuk bagi seluruh alam. Sama halnya dengan yang dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Lah, Al-Quran sendiri itu kan mempunyai banyak sekali rahasia. Lah, itu tidak setiap orang itu mampu memahaminya. Oleh karena itu manusia itu mulai mencari tahu kan sekarang itu tentang kandungan isi Al-Quran. Buktinya banyak sekali para ulama yang berkontribusi dalam menafsirkan Al-Quran hingga memunculkan karya-karya fenomenal yang dapat kita pelajari saat ini. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, muncullah kajian Living Quran ini yang sebagai sarana penghubung antara ilmu sosial dan ilmu Al-Quran. Sebenarnya kajian ini itu lahir karena menjawab fenomena yang terlahir di masyarakat. Karena semakin kesini itu Al-Quran itu bukan hanya memposisikan dirinya sebagai wahyu, tetapi juga ada yang memposisikan Al-Quran itu bisa sebagai pengobatan, kemudian bisa sebagai dalam tanda kutip jampi-jampi, bisa atau hal-hal yang lainnya. Kemudian jadikan keberadaan Al-Quran itu melahirkan berbagai bentuk respon dan produk budaya. Terlebih pada masyarakat Indonesia sendiri itu kan banyak sekali berbeda suku, berbeda ras, dan mempunyai tradisi masing-masing di antara suku-suku yang ada di Indonesia itu. Namun tak lantas tradisi-tradisi itu meninggalkan ajaran-ajaran Islam itu enggak seperti itu. Malah ada seperti halnya tradisi tahlilan. Itu kan pembacaan surat Yasin ataupun ada yang sekarang pembacaan surat Al-Kahfi. Jadi kan Al-Quran itu melembaga. Dia itu tidak yang sebelumnya itu hanya berupa teks saja, kemudian sekarang bisa diamalkan, kemudian bisa melembaga. Disinilah kehebatan Indonesia yang mempunyai keberagaman tradisi, tetapi tradisi tersebut tidak meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Sama halnya pada saat dulu masuknya Islam di Nusantara, terlebih di Pulau Jawa. Pada saat itu para wali songo berjuang untuk menyebarkan agama Islam melalui tradisi. Jadi yang dulunya itu tradisi itu sudah ada, tapi kedatangan wali songo itu tidak merubah tradisi itu, tapi malah dia memasukkan nilai-nilai ajaran agama itu pada sebuah tradisi. Oleh karena itu pada saat itu syiar agama Islam itu mudah untuk diterima. Ya, kemudian tak heran kan banyak nilai-nilai keislaman yang kita jumpai di setiap tradisi kebudayaan kita masing-masing. Lalu di sini saya akan membahas mengenai ritual pengamalan ayat ataupun surat tertentu. Saya mengambil objek Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Di sana sama halnya ada tradisi pembacaan surat Yasin pada prosesi tahlilan. Di sana juga ada pembacaan akhir surat At-Taubah pada saat setelah sholat maktubah. Itu dijadikan sebagai wirid harian. Lantas
ini bagaimana amalan ini tuh melembaga, kemudian mengapa kok yang dipilih tuh, kenapa kok surat at-taubah sih, apa manfaatnya, kemudian efeknya apa sih bagi guru ataupun para santrinya. Rumusan masalah yang akan saya ambil ada 3 hal karena saya memakai teori dari Peter L. Berger. Yang pertama, bagaimana asal-usul tradisi pembacaan akhir surat at-taubah yang dilakukan para santri dan guru Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Yang kedua, bagaimana proses pelaksanaannya. Dan yang ketiga, bagaimana para santri dan guru memaknai tradisi tersebut. Tujuan masalah itu menjawab dari rumusan masalah. Karena tadi rumusan masalahnya itu mengenai asal-usul, jadi tujuannya itu untuk mengetahui asal-usul. Yang kedua, karena tadi pertanyaannya bagaimana prosesinya, jadi yang kedua tujuannya untuk mengetahui prosesinya. Begitu juga yang ketiga, untuk mengetahui makna yang terkandung dalam tradisi pembacaan akhir surat at-taubah yang dilakukan oleh para santri dan guru Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Untuk manfaat penelitiannya itu ada 2, yakni secara praktis dan teoritis. Kalau secara praktisnya itu untuk menambah khazanah keilmuan dan bahan pustaka mengenai literatur kajian Living Quran. Kemudian yang teoritis itu kajian ini diharapkan memberikan sumbangsi kepada Pondok Pesantren Bumi Sholawat untuk mengungkapkan maksud dari tradisi ini dan agar menjaga tradisi ini secara turun-temurun. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, saya mengambil 6 penelitian terdahulu. Lah di sini pada tinjauan pustakanya itu saya mengambil variabel yang sama kajian Living Quran dan surat-surat pilihan. Untuk itu yang dibahas itu rata-rata mengenai latar belakang tradisinya, kemudian prosesinya, terus makna yang didapat dari suatu tradisi tersebut. Ya sama saja dengan pembacaan surat-surat pilihannya di suatu tradisi, ya pasti prosesi pembacaannya, prosesi adatnya nanti bagaimana untuk pembacaannya itu tadi, kemudian peran dan fungsi bacanya itu apa, maknanya apa sih membaca surat itu yang ada di penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu itu surat yang dikaji itu rata-rata menggunakan surat Yasin, terus Al-Kahfi, kemudian ada Ar-Ra'd dan Al-Insyirah. Untuk pembacaan akhir surat at-taubah itu penelitiannya masih belum ada. Lantas saya mengambil penelitian ini dengan objeknya Pondok Pesantren Bumi Sholawat, karena di Pondok Pesantren Bumi Sholawat itu pembacaan akhir surat at-taubah dijadikan sebagai wirid khusus setiap sholat. Lah di sini saya ingin mengetahui apa makna dibalik pembacaan surat tersebut dan bagaimana kok bisa melembaga dan kemudian menjadi tradisi di pondok pesantren tersebut. Untuk kerangka teori, saya mengambil teori dari Peter L. Berger. Teori sosial pengetahuan Peter itu dibagi menjadi 3 bagian, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Untuk eksternalisasi itu momen adaptasi diri dengan lingkungan. Biasanya itu menimbulkan pertanyaan bagaimana asal-usul dari suatu tradisi ini. Kemudian objektivasi, yakni kesamaan yang melembaga. Dari sini itu biasanya kita bisa mengetahui bagaimana proses pelaksanaannya tradisi tersebut, bagaimana kok bisa melembaga pada suatu tradisi itu. Kemudian yang ketiga itu internalisasi atau peresapan dan pengaplikasian kembali. Nah, pada proses ini itu memunculkan respon manusia terkait suatu kegiatan yang sudah terobjektivasi ke dalam dirinya. Nah, itu menimbulkan pertanyaan bagaimana para santri dan guru Pondok Pesantren Bumi Sholawat itu memaknai tradisi pembacaan akhir surat at-taubah yang mereka lakukan.
Untuk metode penelitiannya, yang pertama mengenai jenis penelitian. Penelitian ini itu penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dia itu termasuk menggunakan pendekatan sosiologis karena menekankan pada hubungan sosial yang berlaku di masyarakat agar menghasilkan data deskriptif baik berupa perkataan tertulis atau lisan orang yang diamati. Lah itu biasanya itu pengumpulan datanya itu berupa wawancara, observasi, wawancara maupun dokumentasi yang diambil langsung di tempat kejadian. Kemudian yang kedua itu data dan sumber data. Data di sini itu dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu berhubung penelitian ini penelitian lapangan, jadi data primernya itu ya wawancara dan observasi para responden, yaitu para santri dan para guru. Lah data sekundernya itu yang menyongkong data primer, itu bisa berupa dokumentasi, kemudian literatur yang berkaitan dengan variabel penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama observasi, mengamati aktivitasnya, kemudian mewawancarai respondennya, dan tak lupa mendokumentasikan saat pelaksanaan prosesinya. Kemudian yang keempat, teknik pengolahan data. Di sini teknik pengolahan data itu saya menggunakan 3 tahapan, yakni tahapan data direduksi, kemudian mengorganisir data, lalu memverifikasikan data. Verifikasinya dengan cara interpretasi dengan teks lain. Sistematika penulisannya ada 5 bab. Karena penelitian ini itu merupakan penelitian empiris. Jadi pada pedoman syariah itu ada 5 bab. Lah di setiap babnya itu sudah ada ketentuan masing-masing. Untuk bab pertama, pendahuluan itu berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Untuk bab kedua, tinjauan pustaka, ya isinya mengenai penelitian terdahulu sama kerangka teori. Bab 3-nya mengenai metode penelitian, jenis penelitiannya, pendekatannya, lokasi penelitiannya, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan datanya ada di bab 3. Lalu di bab 4-nya hasil penelitian dan pembahasan, itu berupa analisis data primer maupun sekunder. Lalu yang terakhir di bab kelima, penutup, berisikan kesimpulan, saran, dan lampiran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.